Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club bareng gue Arda. Gini, ceritanya begini. Temen gue ada yang dulu sempat main Mini 4WD sampai satu hari dia udah nggak main lagi dan mobilnya ditinggalin aja ngejogrok. Dia punya Blaze Arrow yang udah di-upgrade dengan beberapa part. Nah, dari beberapa upgrade yang dilakukan, menurut gue sih mobil ngejogrok ini sayang ya, karena ada roller aluminium dan juga ada damper yang kalau dihitung-hitung harganya tuh nggak bisa dibilang murah lah. Nah, daripada mubazir, di video kali ini gue akan melakukan semacam restorasi ataupun revitalisasi dari kondisi rollernya. Sebelumnya gue udah pernah bikin video yang mirip-mirip di sini, tapi kalau di video itu fokusnya adalah membuat roller sekedar dari keset jadi loncer. Nah, kalau di sini gue akan melakukan treatment yang lebih dalam. Ya, kalau gitu tanpa berlama-lama, langsung aja kita bongkar mobilnya dan kita langsung bersihin roller-rollernya. Sebelum bener-bener gue bongkar, pastinya gue akan ngecek dulu nih kondisi rollernya seperti apa. Supaya kalian bisa ngecek dengan mudah, kalian bisa lakukan cara seperti ini. Tempel dulu Tamiya tape di masing-masing roller, lalu kalian puter. Nah, di sini bisa kelihatan sebagai contoh ya, di Blaze Arrow ini, roller yang sebelah kanan kondisi bearingnya masih lebih baik atau lebih loncar dibandingkan yang sebelah kiri. Tapi selain itu, yang harus kalian perhatikan juga rasa. Jadi kalau kondisi bearing kalian masih bagus, walaupun seret seperti yang sebelah kiri, tapi dia masih berputar dengan smooth gitu atau halus. Kalau bearingnya udah hancur, kalian akan rasa kayak kretek-kretek gitu ya, seperti bulir-bulir pasir ada di dalamnya. Nah, itu tandanya bearing kalian udah rusak dan sebaiknya sih diganti. Oke, kalau gitu udah waktunya kita bongkar dan mulai proses pembersihan total. Masuk ke langkah berikutnya, setelah roller kalian lepaskan, kalian harus pastikan nih udah nggak ada Tamiya tape yang menempel lagi. Lalu berikutnya kalian juga harus siapin wadah. Biasanya sih gue lebih prefer wadah kaca ya, seperti ini. Kalau masalah jarnya atau masalah botolnya, ukuran terserah, bahannya gue saranin kaca. Setelah itu, kalian isi dengan parts dan brake cleaner seperti ini. Fungsi dari parts and brake cleaner ini sebetulnya sederhana untuk menghilangkan kotoran-kotoran debu yang menempel pada permukaan luar dari roller kita. Jadi setelah diisi, kalian masukin semua bearing dan rollernya. Setelah itu kalian tutup rapat dan kalian kocok sedikit aja. Setelah itu kalian diamkan kurang lebih sekitar 15 menit. Habis itu kita akan langsung lanjut ke step yang ketiga. Setelah beres 15 menit, gue bakal keluarin dan kita taruh di wadah yang kering. Untuk rollernya sendiri, biasanya gue akan sikat menggunakan sikat gigi bekas. Nah, udah beres disikat, kotoran-kotorannya udah mulai ngangkat. Kalian bisa lihat nih, sekarang rollernya udah mulai bersih. Langkah yang berikutnya, gue akan rendam lagi, tapi bukan pakai parts and brake cleaner, melainkan pakai multi-purpose lubrikan. Fungsinya supaya ngangkat-ngangkat kotoran yang masih bandel dan juga mulai melubrikasi. Karena parts and brake cleaner ini relatif keras dan bisa bikin bearing kita jadi kering. Oke, caranya yang ada di jar ini kita buang. Kita bersihin, terus kita masukin lagi deh, pakai cairan yang baru. Nah, setelah kalian masukin, gue akan tunggu sama kayak tadi 15 menit supaya semua obat-obat ini meresap ke dalam bearing dan juga bisa mengangkat kotoran ekstra yang ada di roller. Setelah itu kita akan langsung masuk ke step 4. Aspek pembersihan
dan juga lubrikasi dari roller beserta bearing udah selesai. Sekarang adalah tahap terakhir, yaitu nge-refresh atau nge-re-break in bearing dari roller kita. Caranya gampang, kalian perlu mempersiapkan alat break in apapun yang kalian punya bisa, dan kalian juga membutuhkan satu motor standar. Nah, caranya adalah dengan memasukkan bearing ke dalam propeller as di motor kita. Kira-kira seperti ini. Yang nantinya kalian akan putar selama 5 menit ke depan dan juga 5 menit ke belakang. Untuk masalah voltasenya, kalau gua personal paling suka di 2 volt. Nah, sebelum melakukan re-break in dari bearingnya, kalian jangan lupa untuk secure posisi bearing dan juga motor. Di sini gua akan pakai Tamiya tape untuk mengikat motor kepada permukaan datarnya. Nah, sekarang kita akan mulai prosesnya ke depan, habis itu ke belakang. Semua proses udah selesai dan untuk part terakhir kita akan cek nih seberapa loncer kondisi roller dan juga bearing sekarang. Maka dari itu gue pasangin lagi Tamiya tape dan kalian bisa bandingkan ya dengan kondisi roller pas di awal video tadi. Nah, kalian bisa lihat sendiri seperti apa. Menurut gue posisinya udah lebih seimbang antara roller yang kanan dan juga roller yang kiri. Karena di awal tadi yang sebelah kiri itu lebih seret lah dibandingkan yang kanan. Dan memang sih kalian nggak bisa sentuh, tapi kalau di gue jelas banget di sini lebih ringan untuk muterin setiap rollernya, baik kanan ataupun kiri. Oke, kalau dari gue tips dan trik kali ini sampai sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Nah, gue juga mau info nih, kalau kira-kira teman-teman punya cara yang lebih simple atau yang lebih sederhana untuk dilakukan dengan hasil yang sama, boleh tulis di kolom komen ya, jadi kita bisa saling sharing. Oke, kalau gitu gue mau ingetin untuk subscribe dan juga follow gue di Instagram untuk hiburan mini 4WD terbaik. Kalau gitu gue pamit dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya.